So ya, balik lagi bersama gua Mas Gap. Di depan kalian itu ada salah satu carrier, yaitu dari brand ternama yaitu Osprey Aether 70 AG. Nah, tas carrier ini nih dirancang untuk perjalanan yang lumayan jauh dan untuk medan yang lumayan ekstrim juga. Makanya nggak heran tas ini tuh cukup populer bagi kalangan pendaki ya. Misalkan kalian nanya nih, Bang, tahu tas carrier Osprey 70 AG ini nggak? Pasti jawabannya oh yang ini. Atau misalkan kalian coba deh ke gunung, contohnya ke Gunung Gede atau ke gunung manapun lah, pasti ngelihat aja tas ini, Osprey Aether 70 AG ini pasti ada aja yang pakai gitu loh. Nah, di sini gue bakal mengulas beberapa poin dari tas carrier Osprey Aether 70 AG ini. Yang pertama itu dari segi desain. Nah, tas ini memiliki desain yang menurut gue cukup modern ya. Kenapa cukup modern? Karena tas ini meskipun keluaran tahun 2017 kalau nggak salah deh, dipakai di era sekarang itu modelnya masih masuk, jadi nggak terkesan kayak jadul, enggak. Terus juga ada fitur anti gravity-nya. Nah, untuk fitur anti gravity ini bakal gue jelasin di segmen kelebihan di tas carrier ini. Nah, poin selanjutnya gue bakal bahas kapasitas. Nah, tas carrier ini memiliki kapasitas 70 liter. Makanya nggak heran tas ini itu dirancang untuk perjalanan yang jauh. Mungkin bisa seminggu. Dan bahkan nggak heran juga banyak porter-porter di Indonesia itu pakai tas ini. Karena memuat barang bawaan itu banyak banget coy. Makanya nggak usah diragukan untuk kapasitas ini. Bahkan katanya juga ada orang-orang yang mengatakan tas ini kalau fullnya itu seperti 100 liternya lokal katanya. Tapi kalau dari segi pengamatan gue, memang ini kalau di tas full, kalau di full packnya itu sangat gede banget coy. Dia lebar dan tinggi juga. Biasanya kan kalau tas itu kan 100 liter tuh kebanyakan kan tinggi. Kalau ini enggak, tinggi iya, lebar juga iya. Poin selanjutnya itu di bagian kompartemen. Nah, tas carrier ini memiliki beberapa kompartemen yang menurut gue sangat cukup untuk kegiatan pendakian kalian. Yang pertama itu adalah kompartemen utama pastinya ya. Nah, kompartemen utama ini dia memiliki akses cepat di bagian depan atau tengah dan di bagian bawah. Jadi kalau misalkan kalian nih dalam pendakian itu membutuhkan akses yang cepat buat ngambil kayak makanan atau logistik atau alat masak kalian. Nah, sementara itu posisinya ada di tengah, kalian bisa bongkar di bagian depan atau tengah ini aja. Jadi kalian nggak usah membongkar di bagian atas. Terus juga kalau misalkan kalian pengen mengambil sleeping bag atau sleeping pad, jadi kalian tinggal buka aksesnya di bagian bawah aja. Itu cukup efisien dan cukup mudah menurut gua. Terus juga selanjutnya itu di bagian top lid. Nah, untuk top lid ini ya gua rasa nggak usah gue jelasin lagi ya, karena gue di setiap segmen review tas itu udah menjelaskan fungsi penyimpanan di bagian top lid itu untuk menyimpan apa aja gitu loh. Oke, selanjutnya di bagian di depan ini dia ada kompartemen meshnya. Nah, untuk kompartemen meshnya ini menurut gue dia bisa untuk menyimpan beberapa alat seperti kayak jas hujan atau ponco atau jaket windbreaker, itu juga bisa banget karena itu membutuhkan akses yang cepat menurut gue. Jadi kalau misalkan kalian di tengah perjalanan tiba-tiba cuacanya hujan, kalian tinggal ambil jas hujan di bagian mesh ini aja, nggak usah bongkar-bongkar dalam, itu ribet. Terus juga ada kompartemen di bagian kiri dan kanan. Nah, di bagian kiri dan kanan ini menurut gua ya kalian juga udah tahu lah pastinya, biasanya untuk menyimpan matras gulung. Tapi kalau gua biasa gue simpen itu seperti botol minum, rem tenda, atau misalkan kalian hobi yang fotografi atau videografi, itu bisa banget untuk menyimpan tripod, terserah mau di kiri atau di kanan, itu juga bisa. Nah, terus kita di bagian hip beltnya, di bagian hip belt ini menurut gue dia storage-nya itu bisa dibilang lumayan gede. Kenapa? Karena ini HP ukuran 6 inch, ini masih masuk dengan leluasa. Terus juga bisa memuat berbagai perintilan lainnya, kayak misalkan tali perusik atau yang lain-lain lah pokoknya lah. Bisa untuk cemilan kecil seperti permen juga itu bisa banget di bagian hip belt itu sendiri. Nah, di poin selanjutnya itu gue bakal bahas soal fitur dari tas carrier Osprey Aether 70 AG ini. Yang pertama itu fiturnya ada tali kompresi ya. Nah, tali kompresi ini dia ada di depan sini. Nah, di depan mesh ini, terus di bagian bawah juga, terus di bagian samping juga. Nah, kalau di samping ini fungsinya ya pasti kalian tahu lah, supaya barang bawaan kalian itu nggak goyang-goyang atau lepas. Terus juga di bagian depan ini tali kompresi ini bisa biasa gue gunain buat menyimpan atau mengompresi matras aluminium foil ya. Di bagian bawah juga itu bisa buat menyimpan matras juga atau mengompresi matras atau tenda kalian, itu juga bisa. Gimana enaknya kalian aja. Terus di bagian top lidnya nih, nah di bagian top lid ini dia ada cantolan nih. Nah, ini gua nggak tahu ini buat apa, tapi kalau misalkan kalian buat perintilan seperti kayak karabiner, ini juga bisa banget. Terus juga ini ada 4 lubang di bagian top lidnya. Nah, ini kalau gua biasa sih buat bikin simpul tali. Jadi kalau misalkan
kehabisan kompartemen ini udah nggak muat, jadi gue bisa bikin tali simpul di atas ini ya, entah itu buat sekedar menyimpan jas hujan atau flashlight yang basah, itu bisa. Sekreatif kalian aja lah pokoknya. Di bagian fitur belakangnya nih, nah fitur belakang ini dia ada fitur anti gravity. Untuk fitur anti gravity ini gue bakal jelasin lebih detail di segmen kelebihan tas carrier ini sendiri. Terus juga di bagian belakang juga nih, dia ada lubang water bladder atau sistem ya hidrasi lah ya. Kalian misalkan di jalan nggak mau ribet-ribet buka botol, nah di sini tinggal sedot aja karena ada lubang selangnya, ada slotnya, simple kan. Segmen selanjutnya itu di bagian material. Nah, material ini bisa dibilang badak coy. Kenapa? Karena nggak heran aja banyak porter-porter yang pakai tas ini. Coba aja lu lihat deh, porter-porter di gunung manapun gitu pasti ada aja yang pakai tas ini. Terus peserta open trip juga atau misalkan panitia open trip juga banyak yang pakai tas ini karena memang udah teruji durability-nya atau ketahanan dari tas ini sendiri gitu loh. Ya makanya ya nggak heran aja banyak-banyak yang pakai karena ya itu tadi bahannya itu udah badak. Terus juga tahan abrasi juga. Nah di balik kainnya juga ini dia ada lapisan tahan airnya. Ya menurut gue sih ini ya sama aja sih, meskipun tahan air tapi airnya bisa masuk lewat sleting. Ya sama aja lah, nggak begitu ngaruh lah. Tapi kalau bahan ini asli, ini badak banget. Nah selanjutnya itu di bagian kelebihan. Nah tas carrier Osprey Aether 70 AG ini memiliki kelebihan. Menurut gua atau setahu gua itu yang pertama itu di bagian top lid-nya. Kenapa? Karena di bagian top lid-nya itu bisa dijadikan tas daypack. Entah tas daypack summit, entah misalkan tas daypack kalian buat traveling sekedar ya perjalanan 1 hari aja, ataupun bisa pas kerja ya sekedar pulang pergi kantor, itu juga masih bisa menurut gua, masih enak lah, masih cocok. Terus juga di bagian belakang dia ada kan fitur anti gravity tadi yang gua jelasin itu tadi. Nah kelebihannya fitur anti gravity ini dia bisa mendistribusikan beban secara merata di punggung. Jadi kalian pakai tas ini tuh dalam jangka waktu yang lama itu masih nyaman coy. Apalagi didukung dengan di bagian shoulder strapnya itu lebar dan juga tebel. Jadi kalau misalkan kalian bawa beban yang lama-lama itu masih enak gitu, nggak gampang sakit. Itu menurut gua kelebihannya dari tas Osprey Aether 70 AG ini. Selanjutnya di bagian kekurangan tas Osprey Aether 70 AG ini. Kalau gue sih nggak begitu menemukan banyak kekurangan di tas ini. Kekurangannya itu cuma satu ya yang gue temuin, yaitu dia nggak ada rain covernya. Ya menurut gue juga rain cover ini nggak begitu fatal juga ya, karena kalian bisa beli di toko outdoor manapun dan di marketplace manapun juga udah banyak yang jual, mulai dari yang murah sampai dengan yang mahal. Tergantung budget kalian aja masuknya yang mana gitu loh. Kalau gue sih yang penting tas gue ini terlindungi dari hujan dan sinar matahari langsung yang bisa merusak si material itu sendiri. Ya gue sih nggak masalah pakai yang murah juga. Terakhir itu kesimpulannya, apakah tas ini worth it untuk dibeli atau enggak? Jawaban gue adalah cukup worth it. Kenapa? Karena dari segi desain, fitur, material, dan harganya itu ya sebanding lah apa yang ditawarkan sama yang ditawarkan oleh si Osprey Aether 70 AG ini. Cuman kalau dari nggak worth it-nya mungkin untuk sebagian orang ya itu harganya itu bisa dibilang masih mahal. Dan oh iya, tas ini bisa kalian dapatkan di harga 3.400.000-an. Dan itu harganya masih bisa tetap naik atau terus naik setiap tahunnya. Ya gue nggak tahu sih kenapa begitu. Gitu aja review gue hari ini. Gue Mas Gep. See you next time.